Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah Leadership dan Teknik Pengambilan Keputusan kali ini, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang teori kepemimpinan dari Universitas Iowa. Perkenalkan, nama saya Marsyasna Ramadhani. Perkenalkan, nama saya Anissa Safitri. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahmasantika Husin. Perkenalkan, nama saya Ersi Saufa Nawang Praseila. Perkenalkan, saya Senila Retadi. Perkenalkan, nama saya Revina Selasya. Perkenalkan, nama saya Ratna Sulistioningrum. Berikut adalah hasil penelitian Universitas Iowa. Sebelum masuk ke teori kepemimpinan, kita harus tahu dulu nih, apa itu arti kepemimpinan. Jadi, kepemimpinan itu adalah perilaku untuk mempengaruhi seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu di situasi tertentu. Pada tahun 1930, Ronald Lippitt dan Ralph K. White melakukan penelitian tentang gaya kepemimpinan. Nah, penelitian ini di bawah pengarahan dari Kurt Lewin di Universitas Iowa. Mereka ini melakukan penelitian dengan membentuk sebuah klub hobi dengan anak-anak berusia 10 tahun. Nah, di setiap klub ini diminta untuk memainkan 3 gaya kepemimpinan. Yang pertama ada autokratis, kedua ada demokratis, dan ketiga ada laissez-faire. Untuk tahu apa dari ketiga gaya kepemimpinan ini, kita lanjut ke slide berikutnya yuk. Gaya kepemimpinan yang pertama adalah autokratis. Nah, pada gaya kepemimpinan ini biasanya pemimpin bertindak sangat direktif, seperti memegang kekuasaan secara penuh, selalu memberikan pengarahan, dan tidak memberikan kesempatan timbulnya partisipasi dari masing-masing individual. Kepemimpinan seperti ini cenderung memberikan perhatian individual ketika memberikan pujian dan kritik, tetapi berusaha untuk bersikap impersonal dan berkawan dibandingkan dengan bermusuhan secara terbuka. Lalu gaya kepemimpinan yang kedua adalah demokratis. Pada gaya kepemimpinan ini, pemimpin mendorong kelompok diskusinya dan membuat keputusan untuk menyelesaikan tugasnya. Pemimpin ini biasanya bersikap objektif di dalam pemberian pujian maupun kritik dan menjadi satu dengan kelompok dalam hal memberikan spirit. Kemudian tipe pemimpin yang terakhir adalah laissez-faire, yaitu gaya kepemimpinan ini menggambarkan pemberian kebebasan penuh kepada bawahannya untuk melakukan apa saja. Sebenarnya, pemimpin semacam ini pada hakikatnya tidak memberikan contoh-contoh kepemimpinan, karena bawahan bebas untuk melaksanakan tugasnya dengan kehendaknya, sedangkan pemimpinnya tidak berpartisipasi sama sekali dalam organisasi yang dipimpinnya. Kemudian, dari 3 gaya kepemimpinan yang sudah dijelaskan sebelumnya, dimanipulasi sedemikian rupa sehingga mampu menunjukkan atau terlihat ada pengaruhnya terhadap variabel-variabel seperti kepuasan dan prestasi agresi. Pengendalian dalam eksperimen itu meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, semua anak-anak mempunyai kecerdasan perilaku sosial yang sama. Yang kedua, setiap klub membuat sesuatu yang sama, misalnya topeng, model pesawat terbang, dinding, dan potongan-potongan sabun. Yang ketiga, percobaan dilakukan dalam ruang yang sama dan menggunakan perlengkapan yang dikenal untuk semua klub. Yang keempat, pemimpin-pemimpin diperkirakan menggunakan gaya yang berbeda sebagaimana pergantian terhadap mereka setiap 6 minggu dari satu grup ke grup lainnya. Pengendalian atas 4 hal tersebut diperuntukkan agar peneliti mempunyai derajat keyakinan yang sama bahwa gaya kepemimpinan telah menyebabkan perubahan-perubahan dalam variabel-variabel kepuasan dan agresi frustasi. Berikut merupakan hasil-hasil penemuan dari penelitian yang telah dilakukan. Di dalam penelitian ini,
Diperoleh penemuan ialah anak-anak sangat menyukai pemimpin yang demokratis. Dalam interview, 19 dari 20 anak-anak lebih banyak menyukai pemimpin yang demokratis dibandingkan dengan pemimpin yang otokratis. Sangat menarik, karena hanya satu anak yang menyukai pemimpin yang otokratis. Dan anak tersebut kebetulan anak seorang militer. Anak ini memberikan komentar bahwa pemimpin otoriter sangat keras dan saya menyukainya. 19 anak lainnya tidak mempertimbangkan kekerasan sebagai suatu kebaikan. Mereka mengatakan bahwa pemimpin otokratis tidak memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan sesuatu yang kami senangi, atau kami harus mengerjakan sesuatu dan ia hanya menginginkan kami menyelesaikan pekerjaan dengan tergesa-gesa. Mereka menyukai pemimpin yang demokratis karena ia tidak pernah mencoba sebagai bos dan kami mempunyai banyak hal yang bisa kami kerjakan. Anak-anak juga memilih gaya kepemimpinan laissez-faire dibandingkan dengan gaya otokratis, karena yang belakangan ini lebih menunjukkan kekakuan dan kekerasan. Penelitian Iowa ini tidak mengungkapkan bahwa gaya kepemimpinan tersebut, yaitu otokratis, demokratis, dan laissez-faire, memberikan pengaruh langsung kepada produktivitas. Melainkan, eksperimen ini hanya dirancang untuk mengamati pola perilaku yang agresif, yaitu perilaku atau suatu tindakan yang diniatkan untuk mendominasi. Namun, hasil yang penting ialah tercapainya suatu perilaku kelompok yang produktif. Peneliti menjumpai anak-anak yang disuruh memerankan gaya kepemimpinan yang otokratis dan memberikan reaksi satu dari dua cara, apakah agresif, mendominasi, atau apatis. Apatis ini maksudnya tidak berperasaan atau tidak peduli. Selanjutnya, dalam penelitian itu ditemukan bahwa permusuhan lebih banyak dijumpai dalam gaya kepemimpinan otokratis, yakni 30 kali lebih banyak dibandingkan dengan kelompok yang demokratis. Demikian pula perilaku agresif dijumpai 8 kali lebih banyak pada gaya kepemimpinan otokratis dibandingkan dalam gaya kepemimpinan demokratis. Jadi, dalam eksperimen kedua yang dilakukan, 1 dari 5 kelompok otokratis memberikan reaksi-reaksi agresif yang sama. 4 kelompok yang lain itu tidak menunjukkan sikap-sikap yang agresif, tapi lebih menunjukkan pola perilaku yang apatis. Nah, perilaku agresif ataupun apatis dianggap sebagai reaksi-reaksi rasa frustasi mereka yang disebabkan kepemimpinan yang otokratis. Kelompok-kelompok yang apatis tersebut, ketika pemimpin yang otokratis itu keluar dari ruangan, meletuslah sikap agresifnya. Suasana kepemimpinan laissez-faire juga menghasilkan sejumlah besar perbuatan agresif dari kelompoknya. Adapun gaya kepemimpinan yang demokratis berada di antara 1 agresif dan 4 apatis dalam kelompok yang otokratis tersebut. Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan di slide awal, kepemimpinan otokratis adalah kepemimpinan yang direktif. Nah, direktif itu adalah kepemimpinan yang memusatkan kuasa dan pengambilan pada dirinya sendiri. Jadi keputusan apapun yang ketua buat, anggotanya itu harus mengikuti. Nah, apatis itu adalah sikap acuh tak acuh atau tidak peduli dengan sekitarnya. Nah, sedangkan laissez-faire atau semaunya sendiri itu merupakan kepemimpinan yang memberikan kebebasan yang mutlak pada anggota. Jadi, bahwasanya jika di dalam kelompok ada yang bersifat otokratis, apatis, maupun laissez-faire, harus ada seorang yang memiliki gaya demokratis, karena demokratis merupakan kepemimpinan yang mengutamakan kesepakatan bersama. Tanpa adanya hukum, anggota harus mengikuti semua perintah ketua. Tetapi bukan berarti jika ketua salah, anggota harus diam saja. Tetapi anggota bisa mengingatkan ketua jika salah. Tetapi demokratis juga memiliki batasan dalam kebebasan berpendapat. Dalam arti, anggota bebas mengutarakan pendapat, asalkan pendapat tersebut sesuai dengan alur pembicaraan. Jadi, sedikit mengulang dari slide sebelumnya, dapat disimpulkan
bahwa dalam penelitian Universitas IOWA bahwa ada 3 style kepemimpinan, yaitu yang pertama otokratis, yaitu pemimpin yang otoriter bertindak sangat direktif, selalu memberikan pengarahan dan tidak memberikan kesempatan timbulnya partisipasi. Lalu yang kedua ada demokratis, yaitu pemimpin yang demokratis yang mendorong kelompok diskusi dan pembuat keputusan. Lalu yang ketiga ada semuanya sendiri atau laissez-faire. Adapun pemimpin semuanya sendiri memberikan kebebasan yang mutlak pada kelompok. Nah, untuk pemimpin semacam ini pada hakikatnya tidak memberikan contoh-contoh kepemimpinan. Jadi untuk kesimpulannya bahwa kesukaan dari anak-anak terhadap gaya kepemimpinan adalah gaya yang demokratis. Karena demokratis bisa dibilang sifat yang netral, dalam arti dia bisa tegas tapi juga bisa lunak atau humble dalam menyampaikan baik itu masukan ataupun kritikan. Bisa juga sebuah keputusan. Cukup sekian video presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf.